Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ke dalam fungsi mutlak ya. Pada intinya yang namanya fungsi mutlak itu ada tanda kotaknya ya, bukan kotak, garis ya, kiri dan kanan. Kita langsung saja. Grafik fungsi nilai mutlak untuk Y sama dengan X plus 5, mutlak X plus 5 ditambah 2 seperti ini. Nah, kalau kita diminta untuk melihat grafiknya, mestinya kita bisa mengevaluasi, kita mengenolkan aja. Mengenolkan itu maksudnya apa? Mengenolkan itu kalau misalkan ini dianggap 0, otomatis berarti kan Y-nya 2. Berarti X-nya berapa? X plus 5 sama dengan 0, otomatis X-nya adalah min 5. Berarti di sini pasti ada titik yang melalui min 5,2. Kita cari yang melalui min 5,2. Min 5,2 ini ada ya. Ini bukan. Ini bukan. Ini jelas bukan. Apalagi ini. Min 5,2. Min 5,2 jelas ini. Satu-satunya ya. Yang benar. Min 5,2. Kalau ini kan rentangnya dari sini 6. Berarti ini kan 2, 4, 6. Ya kan? Berarti ini adalah min 5,2. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 2. Persamaan fungsi nilai mutlak pada grafik di atas adalah, ini Kak, mudah saja. Tinggal masukkan ini min 8. Min 8 ke dalam dievaluasi ke sini ya. Min 8. Nah, ini kan 0. 0 min 3. Salah, mestinya min 4. Ini biar lebih jelas ya. Yang A. Pak Jul memilih X-nya min 8. Berarti Y sama dengan min 4 kali 0 min 3. Ini kan 0, berarti min 3. Salah, mestinya 4. B. Y sama dengan min 4 dikalikan 0 plus 4. Ini 0, mestinya 4. Ini hasilnya min 4. Salah. C. Y sama dengan min 4. 0 ya. Sebentar. Pak Jul salah ini. Min 8, min 8. Min 16. Ya kan? Min 16 kali 16. Ini juga kali 16. Ya. Berarti min 67. Ini juga 64, min 60. Tapi tetap salah kok, ya. Tetap salah kalau kita memasukkan berapa? Min 8. Soalnya min 8 tambah min 8 itu kan min 16. Jadi 16 karena mutlak. 16 kali min 4 itu kan min 64. Min 3 min 67. Ini 16 kali min 4 berarti min 64 ditambah 4 min 60. Benar ya? Kemudian yang satunya ini, yang min 4 kali min 8 tambah min 8 tambah 8 kan 0, jelas 0 ya. Dikurangi 4 sama dengan ini 0 min 4. Min 4. Cocok. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang ketiga. Ya. Untuk memancing jenis ikan tertentu di laut dalam kedalaman maksimum S sama S, memancingnya harus memenuhi fungsi Fx ya. Di sini Fx sama dengan S dikurangi 237 mutlak min 432 dengan S dengan meter. Jangkauan kedalaman untuk menangkap ikan tersebut dari permukaan adalah, nah, kita buat samakan dengan 0 dulu. Samakan 0 ya, seperti ini. Sedemikian hingga 432 seperti ini. Benar ya? Oh, sebenarnya mutlak dulu ya. S kurangi 237 mutlak kurang dari, ini ada 6 di sini depannya. Nah, 432 ini dicoret dengan ini dapat 72. Iya kan? 72 berarti kan sama saja. S kurang 2 dari 237 kurang dari 72 kan gitu. Berarti ini adalah nilai antaranya adalah S min 237 kurang dari adalah min 72, ini 72. S kurang dari
237 tambah 72 di sini adalah 237 kurangi 72 seperti ini. Kita memperoleh 100, ini dikurangi ya, 165 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 237 tambah 72 itu adalah 309. Nah, seperti ini. Ada ya yang D. Berikutnya yang nomor keempat. Perhatikan fungsi. Nah, perhatikan fungsi. Pertanyaannya adalah fungsi yang merupakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu gampang sekali ya. Kalau ganjil itu misalkan ada fx itu kalau misalkan dimasukkan f min x sama dengan min fx, nah ini berarti ganjil. Seperti itu. Nah, kalau cara permudahnya paling cepat itu dilihat pangkatnya. Kalau selama dia pangkatnya ganjil itu berarti dia fungsi ganjil ya. Kita evaluasi yang pertama. 1. Yang i ganjil ya. 2. Genap karena pangkatnya genap seperti ini. Kemudian i3 ganjil juga. i4 ada akar pangkat 2. Ini jelas genap. Jadi yang benar adalah I1 dan I3. Gitu ya. I1 dan I3 yang C. Kemudian yang nomor 5. Fungsi yang merupakan fungsi genap adalah, kita lihat dulu. Yang merupakan fungsi genap. Ini sudah kelihatan sekali. Ini I ganjil, 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 ganjil. Kan 1 itu kan ganjil. 3 itu ganjil juga. Berarti yang genap siapa? Yang merupakan fungsi genap adalah jelas yang di 3x kuadrat plus 2. Kuadratnya dia mesti genap. Apalagi ditambah 2 itu kan jelas dia genap. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 6. Fungsi yang merupakan bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Ingat, bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Kita identifikasi dulu. A. Genap. B. Ganjil. Jelas ganjil ini. Ini kan 3, ini 1. Ini genap, ini ganjil. Sebentar. Ini jelas ganjil. Iya kan? Ini jelas ganjil. Kemudian ini ganjil. Ini ditambah genap. Sebentar, wah, Pak Jul ini yang bingung ini. Bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Kalau ini jelas ganjil, ini jelas genap, ini ganjil. X kuadrat itu genap, semua genap ditambah semua genap ditambah ganjil. Semua ganjil ditambah genap, ganjil juga. Waduh. Sebentar. Coba analisa yang D ini, yang D ini ya. Yang D ini ya. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 4. Ini kan penyebab genap, ini penyebab ganjil. Benar kan? Berarti bukan fungsi genap dan fungsi ganjil. Tapi mungkin alasan itu juga sama untuk yang ini ya. Satu kuadrat, 2 kuadrat.
Ini Pak Jul agak coba dievaluasi aja ya. Bukan fungsi F ini ya, 1 berarti kan 1 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. 2 pangkat 3 tambah 4, ini 8 tambah 4 12. 3 berarti kan 3 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 27 tambah 4 sama dengan 31. Ini 4 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 64 tambah 4 68. Nah, bukan ganjil dan genap. Ini benar. Coba kalau kita evaluasi yang C. Sebentar. Ini kalau untuk yang positif ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 sama dengan x sama dengan 1. Berarti kan sama dengan 1 kuadrat tambah 3 sama dengan 4. X sama dengan 2 kuadrat tambah 3 sama dengan 7. X sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 9 tambah 3 itu 12. Nah, ini juga bukan genap dan bukan ganjil. Ya. Kemungkinan yang terbesar adalah C. Kemungkinan yang terbesar adalah D. C ini juga termasuk. Gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Ini silahkan kalian boleh menjawab D, boleh menjawab C, karena argumennya kan seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung apakah dia merupakan genap atau ganjil, sebentar. Untuk yang ini ya. Kalau min 1 itu berarti kan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Min 2 berarti 4 tambah 3. Positif juga. Nah, saya tahu sekarang jawabannya. Yang lebih tepat adalah yang D. Karena nanti hasilnya kalau misalnya dipangkatkan min 3 ini kan jadinya negatif. Kalau dia ganjil. Seperti itu. Yang lebih tepat adalah yang D. Oke, gitu. Kita lanjut untuk yang nomor berapa ini? 7 ya. H3 dikalikan H3 dikali H-3 ditambah H2. Nah, H3-nya adalah X lebih dari, nah berarti kan 2. Iya kan? 2 dikali H-3 berarti 0. H2 1 ya. Sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jawabannya adalah 1. Ada ya di sini yang C. Kemudian yang ke-8. Nilai X berikut yang tidak membuat fungsi G bernilai 8 adalah, nah kita lihat nilai berikutnya yang tidak membuat bernilai 8 adalah 8 jika X kurang dari min 3. Kurang dari min 3 itu kan berarti min 7 kurang dari min 3, kurang dari min 3, kurang dari min 3. Yang tidak membuat, mestinya D ya. Kalau ini, kalau min 3 dimasukkan ke sini kan berarti min 9 ditambah 2. Kan sama dengan min 7. Ya kan? Kalau 2 itu tidak termasuk. Kalau 2 tidak termasuk karena tidak di dalam interval. Ya, intervalnya lebih dari sama dengan min 3 maksudnya. Kalau min 3 ini kan masih termasuk ini. Jadi X sama dengan min 3 itu kan fungsinya adalah 3X plus 2. 3 kali min 3 ditambah 2 berapa? Min 9 tambah 2 sama dengan min 7. Ini tidak sama dengan 8. Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa bukan yang E, Pak? Karena 2 itu di luar interval. Sudah pasti tidak bernilai 8. Kalau 2 juga 8, Ding. 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 2 8. Ya benar. Berarti yang jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Berikutnya, nomor yang ke-9. G-2 yang termasuk min 2 itu adalah yang ini ya. Di sini toh.
kan X kuadrat. X kuadrat min X sama dengan G min 2 sama dengan min 2. Kuadrat min 2 sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Ada ya jawabannya yang E. Kemudian F bundaran F dari 2, 10. F bundaran F dari 2 sama dengan F bundaran F. Nah, kerjakan ini dulu. F2 berarti kan min 1, iya kan? Min 1. Nah, kemudian F min 1 untuk X kurang F min 1 berarti kan 1. Nah, F1 berapa? X kuadrat plus X min 5 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Min 3 ada ya yang A. Ini kalau bingung kalian mengevaluasi satu persatu. Misalkan gini, F2 sama dengan berapa? F2 kan ini 1. F2 itu ini kan untuk X yang lain 2 kan di interval ini berarti min 1. Terus di F min 1, nah ini kan hasilnya difungsikan lagi F min 1 di sini kan min 1 kan X kurang dari sama dengan 0 berarti 1. Nah ini difungsikan lagi F1 itu akan ada di sini berarti sama dengan X kuadrat plus X min 5. F1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 dikurangi 5 sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.